Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septariana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal riset mahasiswa saya dengan judul Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Industri Kecil dan Menengah di Kota Batam. Baiklah, presentasi saya akan dimulai dari bab 1 pendahuluan. Selanjutnya itu latar belakang penelitian. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai peran industri kecil menengah. Industri kecil dan menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pada siaran pers yang dipublikasikan oleh Kemenperin, disebutkan bahwa jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22%, dengan sektor yang paling dominan adalah makanan minuman, fashion, dan juga kerajinan. Selanjutnya yaitu hambatan industri kecil menengah. Dalam proses pengembangan IKM masih memiliki berbagai masalah, antara lain pengelolaan keuangan yang tidak memadai, minimnya modal, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, serta keterbatasan dalam pemasaran. Menurut Efrienti, pada tahun 2020, masalah utama yang sering dihadapi oleh IKM salah satunya yaitu pengelolaan keuangan. Dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. IKM dinilai masih kurang memahami pengelolaan keuangan. Banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan ada juga yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui, sehingga pengajuan kredit di lembaga perbankan untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan sebagai besar dari pemilik IKM memiliki keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu solusi untuk industri kecil menengah. Penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil menengah merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi permasalahan dan kegagalan usaha yang dijalankan. Arus informasi akuntansi keuangan dari perusahaan kecil sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha perusahaan, bagaimana struktur modalnya, berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu, penelitian ini mereplikasi penelitian dari Santosa dan Wulandari pada tahun 2019. Penulis juga turut mereplikasi variabel independen dan independen yang digunakan oleh Santosa dan Wulandari pada tahun 2019. Determinan yang akan diteliti penulis berupa tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi. Sedangkan untuk variabel dependen, yaitu penggunaan informasi akuntansi. Perbedaan antara penelitian Santosa dan Wulandari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu lokasi dan objek penelitian. Untuk lokasi penelitian akan dilaksanakan di 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di 7 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gianyar. Objek penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan industri kecil dan menengah dengan sektor industri pengolahan pangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Batam. Sedangkan objek penelitian sebelumnya merupakan UMKM yang tersebar di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, apakah tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan umum, yaitu untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu membuktikan secara empiris bagaimana tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu manfaat penelitian, dimulai dari manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan pemikiran yang relevan mengenai penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Selain itu, dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi, khususnya informasi akuntansi bagi IKM. Yang kedua yaitu manfaat praktis, terdiri dari 3 poin. Untuk poin pertama yaitu bagi akademisi. Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi ketika melakukan penelitian serupa, khususnya mengenai penggunaan informasi akuntansi. Yang kedua, bagi pemilik usaha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, mengelola perusahaan, dan memutuskan bagaimana penggunaan informasi akuntansi untuk pengembangan dan kesuksesan usaha. Untuk poin ketiga, bagi dinas terkait dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pembinaan dalam penggunaan informasi akuntansi bagi IKM di Kota Batam. Selanjutnya itu batasan masalah. Untuk variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Antara lain, tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pelatihan akuntansi, dan juga pengetahuan akuntansi. Untuk variabel
independen. Untuk variabel dependen sendiri yaitu penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penulis membatasi sampel. Penulis hanya mengambil sampel pemilik usaha industri pengolahan pangan yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Batam. Penulis juga turut membatasi umur usaha dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, yaitu bab 2, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Untuk pertama yaitu kajian teori. Di sini saya menggunakan teori teknologi acceptance model theory TAM sebagai grand teori saya. Model TAM menggambarkan bahwa penggunaan sistem informasi akan dipengaruhi oleh kegunaan persepsi dan kemudahan pengguna. TAM meyakini bahwa penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja karyawan atau perusahaan. Di samping itu, penggunaan sistem informasi adalah merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. Selanjutnya yaitu motivation theory. Dengan adanya motivasi seseorang untuk mempelajari serta memahami pengetahuan mengenai akuntansi, maka akan dapat menambah pemahaman manajer atau pengusaha untuk menggunakan dan menerapkan informasi akuntansi dalam perusahaannya. Selanjutnya yaitu kriteria IKM. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Pasal 3 antara lain, pertama, untuk industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yaitu poin 2, industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari 500 juta atau paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya yaitu kajian diterapkan oleh Santosa dan Wulandari pada tahun 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, gender, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hardani dan Wayan Ramanta tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Sebaliknya, perbedaan usia berpengaruh negatif terhadap efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiana pada tahun 2019, hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan, umur usaha, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, tingkat pendidikan, umur usaha, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian Hananto pada tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik, pengetahuan akuntansi, umur usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Untuk pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh paling dominan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa secara simultan, jenjang pendidikan dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, secara parsial, jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Perwatiningsih pada tahun 2021. Hasil uji T menunjukkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara simultan antara jenjang pendidikan dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya, itu penelitian yang dilakukan oleh Chandra pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilik berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, skala usaha, umur usaha, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Ketidakpastian lingkungan bisnis tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan, dan budaya organisasi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya, penelitian Musdalifah dan Ambar Mintarsi pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, skala usaha, umur usaha, pelatihan akuntansi, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, secara parsial, skala usaha, umur usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, pendidikan pemilik dan pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh FPNT pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, jenjang pendidikan, lama usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, secara parsial, jenjang pendidikan, lama usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh YASA pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha, umur perusahaan, dan pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan ketidakpastian lingkungan bisnis memoderasi pengaruh skala usaha, umur perusahaan, dan pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Yolanda pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pengetahuan akuntansi, budaya perusahaan, skala usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, pendidikan milik dan umur usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Ketidakpastian lingkungan bisnis dapat memoderasi pendidikan milik, pengetahuan akuntansi, budaya perusahaan, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Ketidakpastian lingkungan bisnis tidak moderasi umur usaha dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Peneliti mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik usaha, maka semakin menunjukkan tingginya penggunaan informasi akuntansi dalam perusahaan. Pemilik usaha yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dianggap telah mendapatkan pendidikan lebih banyak mengenai akuntansi dibanding pemilik usaha yang tidak mempunyai pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan menunjukkan tingginya pemahaman dalam penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu, peneliti mengasumsikan bahwa pemilik usaha dengan jenis kelamin perempuan cenderung lebih teliti, efisien, dan penuh pertimbangan dalam mengolah informasi maupun dalam pengambilan keputusan usaha. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Pemilik usaha dengan jenis kelamin perempuan lebih dominan menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu peneliti mengasumsikan bahwa semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan informasi akuntansi sangat diperlukan. Perusahaan akan membutuhkan informasi akuntansi yang lebih banyak dalam mengelola keuangan maupun aset yang dimiliki perusahaan serta menentukan kebijakan apa yang diperlukan perusahaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan penggunaan informasi akuntansi semakin besar. Selanjutnya yaitu, peneliti mengasumsikan bahwa semakin lama perusahaan telah beroperasi, maka indikasi kebutuhan akan penggunaan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. Umur usaha mengakibatkan perubahan pola pikir dan kemampuan pemilik usaha dalam pengambilan keputusan usaha. Pemilik usaha yang telah lama mengoperasikan usahanya dianggap telah memiliki pengalaman dan mengoperasikan usaha dibandingkan pemilik usaha yang baru mengoperasikan usahanya. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Semakin lama usaha beroperasi, maka kebutuhan dalam penggunaan informasi akuntansi semakin meningkat. Selanjutnya yaitu, peneliti mengasumsikan bahwa semakin tinggi pengetahuan akuntansi pemilik usaha, maka semakin menunjukkan tingginya penggunaan informasi akuntansi dalam perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan usaha yang efektif, diperlukan kemampuan yang memadai dalam menafsirkan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi yang baik akan memudahkan pemilik usaha dalam menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan usahanya. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Semakin tinggi pengetahuan akuntansi akan meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan informasi akuntansi. Untuk hipotesis yang terakhir, yaitu peneliti mengasumsikan bahwa semakin banyak pelatihan seputar akuntansi yang diikuti pemilik usaha, maka semakin menunjukkan seberapa baik kemampuan pemilik usaha dalam menggunakan informasi akuntansi. Pemilik usaha yang mengikuti pelatihan dan mempraktikannya akan mengakibatkan terasahnya kemampuan pemilik usaha terkait teknis akuntansi. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. Semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti akan meningkatkan kemampuan dalam penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi secara empiris dan sistematis. Selanjutnya yaitu operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel pertama yaitu tingkat pendidikan, definisi operasionalnya yaitu pendidikan formal, ada pendidikan yang diperoleh di sekolah formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Indikatornya yaitu SD, SMP, SMA atau SMK, D3, dan S1. Dan skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Selanjutnya variabel gender, definisi operasionalnya yaitu gender pada penelitian ini merupakan jenis kelamin IKM dan dibedakan menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk indikatornya yaitu gender dibedakan dengan variabel dummy, laki-laki 0, perempuan 1. Selanjutnya yaitu variabel skala usaha. Skala usaha adalah kemampuan suatu usaha untuk mengelola usahanya dengan melihat total aset, berapa banyak karyawan dipekerjakan, dan berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Indikatornya yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu aset perusahaan, yang kedua jumlah karyawan yang bekerja penuh waktu, yang ketiga yaitu total penjualan usaha per tahun. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Selanjutnya yaitu variabel umur usaha. Definisi operasionalnya yaitu usia atau lamanya perusahaan beroperasi. Indikatornya yaitu lamanya waktu usaha tersebut beroperasi dalam tahun yang dihitung dari awal berdiri sampai dengan saat penelitian ini dilakukan. Dan skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Selanjutnya yaitu untuk variabel pengetahuan akuntansi. Definisi operasionalnya yaitu pengetahuan deklaratif akuntansi dasar adalah pengetahuan akuntansi mengenai fakta dan berdasarkan konsep seperti kas adalah bagian dari aset lancar. Indikatornya yaitu pengetahuan deklaratif akuntansi dasar dan skalanya yaitu skala Likert.
Selanjutnya yaitu variabel pelatihan akuntansi, definisi operasionalnya yaitu frekuensi pada pelatihan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan atau non-pendidikan, balai pelatihan, atau instansi pemerintah yang diikuti oleh pemilik usaha. Nah, indikator untuk pelatihan akuntansi sendiri yaitu pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pemilik usaha diukur berdasarkan frekuensi pelatihan akuntansi yang diikuti. Selanjutnya yaitu skala yang digunakan yaitu skala Likert. Selanjutnya yaitu variabel penggunaan informasi akuntansi. Untuk definisi operasionalnya yaitu penggunaan informasi akuntansi adalah informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan tindakan alternatif. Untuk indikatornya yaitu informasi akuntansi terkait kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, mengenai informasi akuntansi terkait rencana kegiatan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha. Atau yang ketiga yaitu informasi akuntansi terkait kegiatan keuangan dan bisnis. Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu kuesioner. Untuk sumber data, yaitu data primer. Data primer diperoleh dari survei langsung kepada industri kecil menengah untuk mengirimkan kuesioner dalam bentuk Google Form melalui WhatsApp maupun email kepada industri kecil menengah. Untuk data sekunder diperoleh dari Disperindak. Data sekunder sendiri berisi mengenai jumlah populasi IKM, nama usaha, jumlah karyawan industri kecil menengah, dan juga WhatsApp maupun email dari industri kecil menengah itu sendiri. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Santosa dan Wulandari pada tahun 2019 dan juga Puspita dan Pramono pada tahun 2019. Untuk itu, sebelum kuesioner disebarkan, peneliti akan mengajukan pengujian instrumen ulang. Nah, untuk uji instrumen itu terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert dan juga skala ordinal. Selanjutnya itu waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni tahun 2022. Untuk lokasi penelitian yaitu di 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam. Untuk objek penelitian sendiri yaitu industri pengolahan pangan yang terdapat di Disperindak. Selanjutnya yaitu teknik penetapan jumlah sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 101 industri pengolahan pangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Lalu teknik penetapan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis yaitu teknik sensus di mana seluruh jumlah populasi dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Adapun salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Nah, purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria ditentukan. Ada beberapa kriteria IKM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu industri yang bergerak di bidang pengolahan pangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Yang kedua, memiliki pendidikan formal. Yang ketiga, yaitu mengikuti pelatihan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, non-pendidikan, balai pelatihan, atau instansi pemerintah yang diikuti oleh pemilik usaha minimal 1 kali. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari 2 cara, antara lain 1, penulis menggunakan teknik survei dengan mendatangi secara langsung IKM yang terdekat dengan lokasi dan mengirimkan Google Form tersebut kepada pemilik usaha melalui WhatsApp maupun juga email dari industri kecil menengah. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data melalui proses mengumpulkan data kuesioner, selanjutnya menabulasikan data entry menggunakan Microsoft Excel, kemudian data dilakukan analisis statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini terdiri dari uji asumsi klasik, dan uji asumsi klasik terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk analisis regresi berganda, rumusnya itu PIA. PIA itu merupakan penggunaan informasi akuntansi sama dengan A merupakan konstanta ditambah koefisien variabel independen, yaitu education, gender, skala usaha, umur, pelatihan akuntansi, dan juga pengetahuan akuntansi, dan terakhir yaitu E merupakan faktor kesalahan sebesar 5%. Baiklah, terima kasih kepada dosen penguji 1 maupun penguji 2 yang telah mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.